Apa kata Allah dalam ayat itu? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nanti di akhirat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Islam ini, nanti di sana mereka digiring ke neraka jahanam secara berjamaah, berombongan. Masya Allah, ke neraka berjamaah, berombongan. Udah kayak demonstrasi aja. Begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam itu, futihat abwabuha, kata Allah. Malaikat penjaga neraka jahanam itu langsung membuka pintu neraka itu. Datang orang rame-rame, berombongan ke neraka. Begitu tiba di pintu neraka jahanam, malaikat penjaga neraka itu membuka langsung pintunya. Lalu wa qala lahum khazanatuha, malaikat penjaga neraka jahanam itu bertanya kepada orang-orang kafir tadi, "Hei orang-orang kafir, wahai orang-orang yang tidak beriman, kenapa kalian datang ke neraka ini berjamaah? Kenapa kalian datang ke neraka ini berombongan? Alam ya'tikum rusulun minkum." Memangnya dulu waktu kalian di dunia belum pernah datang rasul, belum pernah datang ulama, belum pernah datang para dai kepada kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kamu kepada agama Islam itu. Apakah dulu di dunia kamu tidak pernah dikunjungi, didatangi para ulama, para dai, para ustadz mengajak kamu kepada Islam? Apa belum datang? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kamu betapa dahsyatnya pembalasan hari ini. Bagi mereka orang-orang non muslim yang sudah sampai dakwah kepada mereka, qalu bala, mereka menjawab, iya, dulu waktu di dunia kami sudah pernah didakwahi oleh ustaz, kami sudah sering nonton di televisi, di YouTube, di Facebook, ada ajakan seruan dari ulama-ulama Islam untuk mengajak masuk Islam, tapi kami tolak. Nah, orang yang semacam ini, walakin haqqat kalimatul adzab alal kafirin, orang yang semacam ini pasti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang non muslim yang sudah sampai dakwah kepada mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang non muslim yang tinggal di pegunungan sana, yang tinggal di pinggir-pinggir pantai, yang jauh dari perkotaan, yang jauh daripada dakwah? Bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Sedangkan Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasula." Kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami, kata Allah. Sampai datang kepada mereka ustaz, ulama. Tentu yang bertanggung jawab nanti, yang mula-mula ditanya adalah orang-orang beriman yang terdekat di sekitar itu. Ditanya sama Allah, kenapa kalian tidak mendakwakan Islam kepada orang yang tinggal di pegunungan sana? Kenapa kalian tidak dakwah kepada orang yang di negara sana? Makanya saudara-saudara pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kita harus punya kemauan dan kepedulian berdakwah. Makanya nilai dakwah ini di mata Allah sangat tinggi sekali. Bayangkan, Rasul mengatakan, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Dalam hadis yang lain dikatakan, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalaulah lewat perantaraanmu ada orang mendapatkan hidayah, lalu mereka masuk agama Islam, satu orang saja ada yang anda ajak masuk Islam itu,
nilainya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Islam yang lebih dahulu beriman kepada Allah, antum beruntung terlahir dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Kepada kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Islam. Terutama sekarang ini yang lagi sepi dakwah di masjid-masjid, kita tidak boleh loyo. Boleh orang lockdown, tapi semangat dakwah kita tidak boleh down. Apa saja sarana yang bisa kita manfaatkan untuk dakwah, dakwah. Lewat Facebook, lewat tulisan, lewat YouTube, lewat apa saja, dakwah kita. Karena ini adalah pekerjaan yang mulia. Tentu dalam dakwah ini banyak suka dukanya. Banyak orang yang suka, banyak juga orang yang tidak suka, bergantung. Yang penting niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Atau bahkan kalau ada orang intimidasi kita, mengancam keselamatan jiwa kita, tidak mengapa. Kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengan cara yang baik dan benar. Insyaallah mati syahid. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan takut. Yang penting caranya benar. Berdakwah tidak boleh dengan cara yang menghina agama orang lain, mengejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain, tidak boleh dalam Islam. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-An'am itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu caci, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina Tuhan mereka, nanti mereka akan membalas, mengejek Allah, menghina Allah. Lebih sadis lagi daripada itu. Dilarang oleh Allah, ada etika. Maka kebenaran tidak boleh disampaikan dengan cara yang kasar. Kebenaran disampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang akhlakul karimah. Dan Rasulullah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut, bisa santun. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari tunggang langgeng meninggalkan dakwahmu, meninggalkan seruanmu. Subhanallah. Betapa pentingnya kita berdakwah dengan akhlak, kelemah lembutan, kesantunan, kesopanan. Lah kayak saya inilah, ini saya dakwahnya lemah lembut ini. Dan ini pemirsa udah paling lembut ini suara saya ini. Ya mau dibuat apa, dari pabriknya begitu ya. Tapi substansinya yang paling penting, kontennya, bukan intonasi, bukan suara. Kalau suara dari pabriknya udah begitu. Materi dakwah kita itu harus yang menyentuh. Materi dakwah kita harus dengan contoh yang konkret. Dan Islam ini subhanallah, kalau agama lain bicara tentang kasih sayang, tidak ada apa-apanya konsep kasih sayang dalam agama lain dibandingkan konsep kasih sayang di dalam agama Islam ini. Luar biasa saudara. Lihat, terperinci dalam Islam konsep kasih sayang itu. Bukan sekedar kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, bukan hanya teori. Sampai di Quran ada ancaman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa itu pendusta agama? Siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, menterlantarkan anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin.
Bayangkan, Anda sholat, Anda pergi haji, divonis sebagai pendusta agama. Kalau Anda tidak peduli kepada anak yatim dan orang-orang miskin, sampai sejauh itu konsep kasih sayang dalam agama Islam, ada punishment, ada ancaman. Dianggap pendusta agama kalau Anda tidak peduli sama orang miskin, sama anak yatim. Ini konkret. Dan diwajibkan lagi membayar zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta orang-orang kaya itu untuk mensucikan hartanya dan mensucikan jiwanya, kata Allah. Jadi Islam itu konkret, bukan agama teori. Kalau ini kita praktekkan, saudara, Masya Allah, Islam itu mulia sekali. Makanya orang-orang yang meneliti agama Islam ini jujur dengan meneliti konsepnya. Tidak ada orang mengatakan Islam ini ajaran teroris, tidak ada. Islam ini agama rahmat, agama kasih sayang. Oleh karena itu, pemirsa, mari setiap pribadi kita berusaha dan bertekad untuk menjadi da'i dan da'iyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ayat, walaupun hanya satu ayat, sampaikan kepada orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka kepada Islam. Dan perlu Anda ketahui, kewajiban kita hanya mengajak. Yang memberikan hidayah bukan kita, Allah.